البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada pembahasan sifat kalam yang pada pertemuan lalu kita mengambil beberapa poin pembahasan yang di situ berkaitan dengan keyakinan ahli sunnati wal jamaah dengan sifat kalam ini, di mana kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam yang hakiki, yang berkaitan dengan masyiah, kalam yang terdiri dari huruf-huruf dan suara yang didengar. Tapi apa dalil bahwasanya kalam Allah ada kaitannya dengan masyiah, atau dengan kata lain dari sini kita ketahui sifat kalam itu sifat fi'liyah. Indak ya Muhammad. Apa dalilnya? Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Pendalilannya bagaimana? Zikri. Bahwasanya dengan ayat ini kita yakini bahwasanya kalam Allah itu bergantung atau berkaitan dengan masyiahnya. Nah itu berkata. Nah pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya Allah berbicara kepada Nabi Musa setelah datangnya Nabi Musa ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah, miqat. Walamma jaa Musa limiqatina. Nah ini diperhatikan. Pendalilan itu penting untuk kita bisa memahamkan orang. Sehingga seorang mendatangkan dalil pas sesuai dengan permasalahan yang diinginkan. Jadi tidak hanya sekedar dalil, karena sebagian orang kawan yang penting mendatangkan dalil, tapi apa? Tidak tepat pada pembahasannya, tidak ada faedahnya. Baik, maka memahami metode pendalilan itu penting. Taib dari walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Di sini Allah mengajak bicara Nabi Musa setelah datangnya Nabi Musa ke miqat yang telah ditetapkan. Miqat itu apa miqat? Jabir. Limiqatina. Nah, tempat yang telah ditetapkan oleh Allah agar Nabi Musa datang ke sana. Nah, ketika Nabi Musa datang, maka Allah ajak bicara
Musa alaihi salatu wassalam. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalam Allah terkait dengan masyiahnya, terkait dengan kehendaknya. Taib. Kemudian juga kita meyakini bahwasanya kalam Allah itu bihurufin, dengan huruf-huruf. Apa dalilnya Hamzah? Taib ya Musa inni ana rabbuk. Di sini jelas pendalilannya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Musa inni ana rabbuk. Pendalilannya terus yang menunjukkan kalam tersebut terdiri dari huruf-huruf. Mudah ya? Hah? Nah, pada lafaz tersebut ya Musa inni ana rabbuk, jelas kalimat-kalimat ini terdiri dari huruf-huruf. Dan dalil yang menunjukkan kalamullah itu bihuruf ikhwan banyak sekali. Ya, semua ayat-ayat Al-Qur'an merupakan dalil untuknya. Alif lam mim, Taha, Alif lam ra, ini kan huruf-huruf. Dan jelas itu adalah kalamullah. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengkhabarkan ketika menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Fatihah dan dua ayat terakhir Al-Baqarah. Baik. Ketika Jibril memberitahu, bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqih. Farafa'a ra'sahu faqala hadha babun minas sama' futiha al-yawm lam yuftah qattu illa al-yawm. Fanazala minhum malak faqala hadha malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qattu illa al-yawm. Fasallama wa qala, di sini syahidnya. Ya, malaikat yang turun dan belum pernah turun ke muka bumi kecuali hari itu. Saya mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan absyir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah engkau wahai Muhammad dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Al-Fatihah dan dua ayat penutup surat Al-Baqarah atau penutup surat Al-Baqarah akhir-akhirnya. Kemudian kata malaikat tersebut lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titah. Lan taqra'a bi harfin minhuma, engkau tidak membaca dengan satu huruf pun dari kedua ayat-ayat tadi, yaitu Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah, kecuali engkau akan diberi apa yang engkau minta. Hadits riwayat Muslim. Di sini apa? Syahidnya lan taqra'a bi harfin minhuma. Menunjukkan apa? Kalamullah terdiri dari huruf-huruf. Kemudian apa dalil yang menunjukkan kalamullah itu dengan suara? Indak ya Habib.
Tayyib. Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya. Pendalilan dengan ayat ini bagaimana? Bahwasanya panggilan serta munajah itu tidak mungkin kecuali apa? Dengan suara. Karena panggilan itu ya dengan suara. Tayyib. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa ruwiya an Abdullah bin Unais 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yahsyurullahu al-khalaiqa fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba anal maliku anad dayyan. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan makhluk-makhluk kelak di hari kiamat di padang mahsyar. Fayunadihim bisautin, kemudian Allah memanggil mereka dengan suara. Yasma'uhu man ba'uda, yang didengar oleh orang yang jauh, kama yasma'uhu man qarub, sebagaimana mendengarnya orang-orang yang dekat. Jadi suara ini didengar semua oleh makhluk-makhluk Allah, baik yang jauh maupun yang dekat, semua mendengarnya. Allah memanggil mereka Anal Malik Anad Dayyan, aku adalah Al Malik, aku adalah Ad Dayyan. Baik, hadis ini akan diperbincangkan tentang keabsahannya. Perhatikan ta'liq atau kalimat setelahnya terlebih dahulu. Qala 'allaqahu al-Bukhari bi sighati tamrid. Imam Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq dalam sahihnya dengan sighah tamrid. Sighah ta'liq dalam Sahih Bukhari ada dua, sighatul jazm dan sighatul tamrid. Al-jazm yaitu memastikan, dan biasanya yang mu'allaq seperti ini dengan sighah jazm, misalnya qala seperti ini, itu sahih. Adapun tamrid menunjukkan apa? Menunjukkan adanya pelemahan, ya, tamrid maridha, yaitu menunjukkan adanya penyakit. Dengan sighah tamrid yaitu dengan sighah majhul, mabni majhul, yaitu ruwiya, atau lebih bagusnya mabni lil maf'ul, ruwiya, qila, dan seterusnya. Qala fil fathi, siapa yang mengatakan seperti ini berarti qala fil fathi. Siapa yang mengatakan? Enda Abdurrahman. Yang dimaksud adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam syarahnya Fathul Bari, wa akhrajahu al-musannif fil adabil mufrad. Dan musannif yaitu Imam Bukhari telah mengeluarkan dengan sanadnya hadis ini dalam Al-Adabul Mufrad. Wa Ahmad wa Abu Ya'la fi musnadayhima, dari Imam Ahmad serta Abu Ya'la dalam musnad keduanya. Wa dzakara lahu tariqaini akharain, dan beliau menyebutkan dua jalan yang lain. Baik. Hadis ini pembicaraannya panjang, dan kesimpulan dari muhaqqiq kita yaitu Syekhuna Abdurrahman Asy-Syamiri hafizahullah ta'ala, hasan li ghairihi. Baik.
Dan pada sanad Imam Ahmad pada asalnya demikian pula sanad Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, di situ ada perawi yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Terjadi khilaf tentangnya dan yang rajih dhaif. Maka dikatakan di sini oleh Syekh wa isnaduhu dhaifun li dha'fi Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Lakin lil hadithi tariqun ukhra, akan tapi hadis ini memiliki jalan yang lain. Inda Tabrani fi Musnad Syamiyyin anil Hasan bin Jarir As-Suri an Uthman bin Sa'id As-Saydawi an Sulaiman bin Salih an Abdurrahman ibn Thabit ibn Thauban anil Hajjaj ibn Dinar an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir bih. Qala al-Hafidh fil Fath wa isnaduhu salih. Bisa untuk jadikan penguat. Yaitu salih maksudnya salihun ay fi syawahidi wal mutaba'at. Bisa dijadikan sebagai penguat. Karena pada sanad yang kedua ini juga padanya apa? Sulaiman bin Saleh. Yang benar adalah Sulaim bin Saleh kama fil Mizan. Kata Imam Dzahabi la yu'raf. Kemudian Uthman bin Sa'id As-Saydawi disebutkan oleh Ibnu Asakir wa qad rawa anhu jam'un wa amma al-Hasan ibn Jarir As-Suri faqad dzakarahu aidan Ibnu Asakir fi tarikhihi wa qad rawa anhu jam'un ghafirun wa baqiyatu rijalihi muhtajjun bihim. Baik. Fal haditsu bi hadaini tariqaini hasan, sehingga hadis dengan dua jalan ini naik ke tingkatan hasan. Walahu tariqun salisatun la yufrah biha indal Khatib al-Baghdadi, dan masih ada jalan ketiga tapi apa? Tapi tidak bergembira dengannya. Kenapa? Karena isnaduhu wahin, sanadnya apa? Sangat lemah. Berarti kita apa? Bersandar pada dua jalan tadi, akhwan. Dengan dua jalan tadi cukup untuk sampai tingkatan hasan li ghairi. Baik. Dan kesimpulan terakhir di bagian bawah antum bisa lihat wal haditsu sahahu al-'alama al-Albani rahimahullahu taala fi Dhilalil Jannah wa hasanahu al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala kama fi Mukhtasaris Shawa'iq wa dafa'a anhu. Baik. Dan itu di antara dua a'immah yang berupaya membela keabsahan hadis ini. Dan jelas pada hadis tersebut penetapan fayunadihim bisautin. Dan sebenarnya akhwan di sana ada hadis yang lebih jelas tentang keabsahannya, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Maka ini lebih bagus untuk dijadikan dalil dibandingkan hadis Abdullah bin Unais yang diperselisihkan tentang keabsahannya. Hadis siapa tadi? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ya Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daik, fayunadi bi sautin, innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam, wahai Adam. Maka Adam menjawab labbaika wa sa'daik. Fayunadi bi sautin, dengan apa? Mengkasrah dal. Karena dari riwayat fayunada, tapi riwayat yang kita inginkan adalah yang dikasrah. Fayunadi bi sautin, maka Allah memanggil Adam dengan suara. Innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk mengeluarkan anak keturunanmu rombongan menuju ke neraka.
Dan asal hadis ini muttafaqun alaih, cuma yang diinginkan riwayat Bukhari ini padanya lafaz fayunadi bisautin. Baik. Setiap berapa yang dikirim ke neraka ini dalam hadis? Dari anak keturunan Adam yang dikirim ke neraka berapa jumlahnya, Ali? Nah, baik. Karena Nabi Adam kemudian bertanya pada kelanjutan hadis, fikam fi kulli alfin tis'ami'ah wa tis'ah wa tis'in. Pada setiap 1000 orang maka yang dikirim ke neraka berapa cahaya? 999. Kira-kira antum di rombongan yang mana? Ngeri ya kan? Makanya para sahabat pada saat itu ketika mendengar hadis ini mereka begitu takut. Dan sepantasnya bagi kita juga takut. Karena setiap 1000 yang dikirim ke neraka 999. Kemudian Nabi SAW menghibur bahwasanya 999 itu dari Ya'juj wa Ma'juj. Wa minkum wahid, dan dari kalian satu. Di sini juga dalil banyaknya penghuni neraka dan juga banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Tapi bukan itu yang menjadi inti pendalilan kita di sini. Pendalilan kita adalah pada lafaz fayunadi bisautin. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan suara. Tapi ini dalil dari as-sunnah. Dan menyelisih ahli sunnah dalam keyakinan ini, akhwan, kita baca di catatan kaki nomor 2 halaman 86. Waqad khalafa ahla sunnati fi hadza titik 2, kasih titik 2. Waqad khalafa ahla sunnati fi hadza titik 2 biar tidak nyambung. Al-kullabiyatu wal asy'ariyah. Telah menyelisih ahli sunnah dalam keyakinan ini, yaitu al-kullabiyah dan asy'ariyah. Itu berkaitan dengan apa? Permasalahan bahwasanya kalamullah itu bihuruf. Kalamullah itu dengan huruf-huruf. Asy'ariyah dan kullabiyah tidak meyakini seperti itu. Faqalu, mereka mengatakan laisa kalamullah illa mujarradu makna. Laisa kalamullah illa mujarradal makna. Dan menurut mereka ini tidaklah kalamullah itu kecuali sekedar makna saja, makna yang ada di jiwa. Ini keyakinan Asy'ariyah. Wa innal hurufa laisat min kalamillah, dan sesungguhnya huruf-huruf itu bukan termasuk kalamullah. Nah, ini kan keyakinan yang membingungkan, keyakinan batil. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas dalil. Wa Abdullah bin Sa'id ibn Kullab huwa awwal man qala fil Islam inna ma'nal Qur'an kalamullah wa hurufuhu laisat kalamullah. Dan Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, dia adalah orang yang pertama kali di dalam Islam yang mengatakan makna Al-Quran itu kalamullah, sedangkan huruf-hurufnya itu bukan kalamullah. Jadi dia bedakan, kalau yang merupakan kalamullah itu makna Al-Qurannya, makna Al-Qurannya kalamullah, tapi huruf-hurufnya bukan kalamullah. Ini siapa yang pertama kali berkeyakinan seperti itu? Abdurrahman Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, pencetus mazhab Kullabiyah. Dan ini mazhab yang membingungkan. Alhamdulillah alal hidayah. Hanya banyak bersyukur ketika kita diberi hidayah untuk mengenal manhaj ahli sunnati wal jamaah.
Kita lanjutkan. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa kalamullah ta'ala qadimun naw hadithul ahad. Nah, ini istilah ini harus dipahami dengan baik. Nah, kalamullah ta'ala itu qadimun naw hadithul ahad. Ini istilah. Apa makna qadimun naw? Wa makna qadimun naw anna Allah lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Laisal kalamu haditsan minhu ba'da an lam yakun. Makna qadimun naw yaitu jenis kalam itu adalah qadim, azali, terdahulu. Ya, jenisnya terdahulu. Nah, ini dalam bahasa kita mudahnya. Kalamullah itu jenisnya terdahulu. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah senantiasa dan terus menerus disifati dengan sifat kalam. Maksudnya apa? Bukan bisu. Ya, mutakalliman, yaitu Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kalam, berbicara. Itu semenjak azali. Bukan sifat kalam itu muncul baru yang sebelumnya Allah tidak bersifat dengan sifat kalam. Baik. Ini makna qadimun naw. Apa makna qadimun naw, Fatih? Baik. Jenis kalamullah itu terdahulu. Maksudnya apa? Allah telah disifati dengan sifat kalam semenjak azali. Jadi Allah senantiasa disifati dengan sifat kalam. Baik. Dan sifat kalam ini bukan sesuatu yang muncul belakangan setelah Allah tidak bersifat dengan sifat tersebut. Ini makna qadimun naw. Perhatikan catatan kaki. Wal qaul bi anna Allah takallama ba'da an lam yakun mutakalliman huwa qaulul karramiyah. Dan pendapat yang mengatakan bahwasanya Allah berbicara setelah sebelumnya tidak berbicara, maka ini adalah pendapat karramiyah. Dan ini firqah sesat juga, yang meyakini bahwasanya kalam Allah pada asalnya itu memang Allah sebelumnya tidak disifati dengan sifat kalam, kemudian baru muncul sifat kalam. Berarti ada waktu sebelum disifati dengan sifat kalam, Allah itu bukan mutakallim, bukan zat yang berbicara. Maka ini menunjukkan kekurangan bagi Allah, dan ini batil. Makanya ahli sunnah mengatakan bahwasanya kalam Allah itu qadimun naw, dari jenisnya adalah qadim, terdahulu. Jadi Allah semenjak azali disifati dengan sifat kalam dan terus menerus disifati dengan sifat kalam. Wa makna hadithul ahad, adapun makna hadithul ahad apa itu? Anna ahada kalamihi ay al-kalamul muayyan al-makhsusa, al-kalam al-muayyan al-makhsusa hadithun. Maksud hadithul ahad yaitu maksudnya pada masing-masing perkataan Allah, yaitu pada perkataan tertentu yang dikhususkan, maka itu adalah sesuatu yang hadith, sesuatu yang baru. Maksudnya baru apa? Li'annahu muta'alliqun bimasyiatihi. Mata sya'a takallama bima sya'a kaifa sya'a. Dikarenakan kalam berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah menghendaki, maka Allah akan berbicara dengan apa saja yang Allah kehendaki dan bagaimana kaifiyah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Menunjukkan pada apa? Pada masing-masing kalam itu hadis. Contoh seperti ayat misalnya
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini kalam apa? Kalamullah. Dan ini dari sisi ayat tersebut maka kita katakan hadis. Kenapa? Karena turun kapan ayat ini turun? Ayat al-yawma akmaltu lakum turunnya kapan Fatur? Pada hari Arafah di Haji Wada. Pada saat Haji Wada di hari Arafah. Ini kan menunjukkan hadis. Jadi qadimun nau' dari sisi jenisnya itu terdahulu Allah Ta'ala disifati dengan sifat kalam semenjak azali. Tapi hadisul ahad dari sisi masing-masing kalamnya itu disifati hadis baru, sesuatu yang berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan berbicara. Jika tidak, maka tidak. Naam, barakallahu fikum. Ini kesimpulan ringkas dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah terkait sifat kalam. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.